Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore menjelang malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid yang insyaallah Allah berkahi ini. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Saat ini kita dapat melihat dan dapat merasakan bahwa salah satu atau beberapa sumber, beberapa provinsi ya, yang terkena dampak, diantaranya adalah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan provinsi-provinsi yang lain. Dari data terakhir yang dapat diperoleh, ketiga provinsi yang disebutkan di awal tadi sudah banyak memakan korban. Betul nggak Pak? Sudah banyak memakan korban. Kalau ya perhitungan dari BNPB ya jumlahnya itu sekitar 950 orang meninggal dunia. Ini yang meninggal ya. Yang hilang lebih daripada 1.000 orang. Ya, kemudian puluhan ribu rumah rusak dan hilang. Ya. Belum lagi fasilitas-fasilitas umum, fasilitas layanan publik juga tidak dapat dirasakan oleh para warga di sekitar. Ini akibat banjir dan longsor yang terjadi di ketiga provinsi tersebut. Maka kita dapat melihat beberapa hari belakangan ada sekelompok orang yang akhirnya terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, yaitu salah satunya adalah menjarah. Ada yang menjarah? Ada yang menjarah. Menjarah apa Pak? Menjarah sembako. Menjarah sembako atau kebutuhan pokok untuk mereka konsumsi. Nah, pembahasan kita kali ini adalah yang berkaitan
bagaimana hukumnya menjarah di saat bencana dalam Islam. Bagaimana hukumnya menjarah, mencuri, merampok. Karena sekarang bukan hanya yang di toko-toko saja tuh yang diambilin. Ya. Bahkan beberapa hari kebelakangan kalau ada bantuan yang masuk, ya. Misalnya ini jalannya udah jalan komplek ya. Jadi kalau bantuannya udah masuk, baru masuk jalanan besar, itu jalan apa tuh yang depan itu? Hah? Jalan raya, ya jalan raya apa tuh? Jati Makmur, Jati Kramat. Nah itu dah, gitu ya, jalan gede ya. Sebelum masuk udah diambil oleh siapa? Oleh orang-orang yang terdampak bencana. Jadi bantuan itu masuk ya di depan saja, sehingga dia belum bisa masuk terobos ke dalam. Kecuali dengan jalur-jalur yang tidak biasa, misalnya dengan jalur udara, ya. Makanya banyak ya sekarang yang bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun swasta maupun lembaga zakat kemanusiaan yang nyewa helikopter. Awalnya nggak banyak awalnya, tapi akhirnya ini harus diperbuat. Kenapa? Karena yang di dalam ini ya sudah kesulitan. Bahkan orang yang di dalam ini kalau mau hidup dia harus hijrah. Wah, harus apa? Harus mau nggak mau dia harus jalan ke depan. Dari sini harus jalan ke jalan raya. Walaupun ya harus ditempuh dengan berkilo-kilo jalan dan dengan jalan yang tidak biasa. Menerobos ya lumpur, menerobos hutan, bahkan bisa jadi menerobos sungai yang besar. Makanya kita lihat tuh ada yang gelantungan. Nah, bagaimana hukumnya orang-orang yang menjarah, mencuri di saat bencana dalam Islam? Sebelum ke sana, kita sudah tahu bahwa yang namanya penjarahan, yang namanya pencurian, yang namanya perampokan itu termasuk hal yang dilarang dalam syariat agama kita. Al-Quran mengajarkan, hadis juga mengajarkan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma jazaa'a bima nakala. Ya, pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan hukumannya adalah di faqta'u aydiyahuma, dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Dalam Islam dipotong tangannya. Ya, kalau sudah memenuhi persyaratan, misalnya ya mencurinya melebihi had. Artinya kalau dalam Islam itu 1/4 dinar itu adalah hadnya. 1/4 dinar. Kalau 1 dinar berapa duit ya sekarang ya? 1 dinar. Anggap aja misalnya 4 juta misalnya nih ya. Misalnya 4 juta rupiah. Kalau 1/4-nya berarti 1 juta. Nah, kalau mencuri di atas 1 juta, maka dia berpotensi untuk diancam hukuman ya, potong tangan. Walaupun nanti harus dibuktikan ya benar nggak dia mencuri, satu. Kemudian benar nggak dia terpenuhi rukun-rukun dan saksinya. Ya, kalau orang diadili itu kan biasanya ada saksi ya yang memberatkan, yang meringankan. Kemudian apa alasan dia mencuri, motifnya. Kemudian bagaimana caranya. Ya, ini akhirnya dibuka di pengadilan. Nah, ini yang pertama. Jadi nggak main-main. Mencuri dalam Islam, ya dipotong tangannya. Bahkan Rasulullah SAW, ya meriwayatkan hadis, kalau saja Fatimah ini siapanya Rasul? Anaknya. Ya, ini artinya Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan orang-orang yang ya di luar keluarga maupun di dalam keluarga. Kalau sekiranya Fatimah mencuri,
maka saya sendiri yang akan memotong tangan Fatimah. Bayangkan, kalau Fatimah mencuri, maka Rasul sendiri yang akan motong tangannya. Tadi kalau sudah terpenuhi ya syarat-syaratnya. Kemudian Al-Quran ya ada dalilnya, hadis juga ada dalilnya. Pada saat Khulafa Rasyidin Umar bin Khattab misalnya, Umar bin Khattab ini pernah diaduin oleh ya para hakim. Hakim ngadu kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, ini banyak kasus. Kasus apa? Pencurian. Ya, hukumannya sudah ditetapkan, tapi mereka pada protes." Ya, pada protes, yang yang dihukum ini pada protes. "Kenapa saya dihukum dihukum potong tangan? Padahal saya ketika itu mencuri untuk kebutuhan darurat, kebutuhan ya pangan anak-anak mereka. Anak-anaknya nggak bisa makan, ya istrinya belum makan, maka dia akhirnya terpaksa mencuri." Kita kenal dengan ada yang disebut dengan zaman yang kesusahan, zaman susah. Ya, salah satu contoh saja misalnya ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya jalan, atau bahasa kita sekarang ini belusukan ke masyarakat, ke warga tanpa pengawalan, tanpa ada protokol. Ya, jadi Amirul Mukminin bersama 1-2 orang ajudan misalnya, dia keliling ke rumah-rumah warga. Ini kebiasaan baik ya. Ya, jadi bukan pencitraan, dari dulu ya udah ada tuh. Yang namanya keliling itu udah ada tanpa protokoler. Kemudian Umar bin Khattab mendapati satu rumah yang anaknya nangis. Ya. Jadi ketika dilewatin ada dalam rumah tersebut yang anaknya nangis, nggak berhenti. Kemudian Umar bin Khattab sengaja mendekati rumah tersebut. Ketika didekati rumah tersebut, ada ibu-ibu ya yang mengumpat apa namanya mengumpat? Ya, mengumpat. Apa yang mengumpat? Gerutu atau ngomel. Ya, ngomong sendirian. Bener-bener ya sekarang susah zaman. Ya, ini bahasa kita nih ya. Susah zaman. Ya, nggak bisa pada makan, anak-anak sulit, ya, kondisi ekonomi sulit, nggak ada pekerjaan. Tetapi pejabat-pejabat pada, pejabat-pejabat pada betenteng misalnya, nggak ngerasain nih apa yang dirasakan oleh masyarakat. Wah, langsung kena tuh. Ya Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab ya bertanya kepada ibu-ibu tersebut tanpa diketahui itu adalah Amirul Mukminin. Karena malam-malam kondisinya dan Amirul Mukminin pakai jubah ya, tanpa terlihat. Dan biasanya juga ngomongnya nggak langsung, biasanya ya tidak saling melihat. Ya, saya sudah memasak ya dalam panci ini dari sore, dari anaknya itu ya masih melek, dia nangis, melek lagi, bangun, nangis lagi, kemudian tidur lagi, begitu terus. Yang dimasak nggak matang-matang. Dia masak apa itu? Masak apa? Batu. Masya Allah. Masak batu. Supaya anaknya tahu ibunya lagi masak, dia tidur. Nah, diam dulu dah. Padahal dia nggak ada yang dimasak. Diketahui nggak ada yang dimasak. Apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin? Ya. Jadi yang sekarang ini ada yang disebut ya menteri gotong, apa itu namanya? Gotong beras. Botol ya, menteri gotong
karung beras, ya, isinya beras. Ini dilakukan, udah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tetapi ketika itu kita harus tahu bahwa Amirul Mukminin ketika itu memang merasa bertanggung jawab. Di situ nggak ada kamera tuh, nggak ada kamera. Bahkan ajudannya yang mau ngambilin, ajudannya disuruh stop, ente nggak usah ngambil, aneh yang ngambil. Apa yang akan saya nanti jawab di akhirat kalau misalnya saya nggak berikan warga makan? Nah begitu. Ya, saking tanggung jawabnya kepada orang yang kekurangan makan. Ya, ajudannya udah ngambil, udah mau ngambil nih. Ya, ente nggak usah ambil. Siapin aja, kasih tahu, siapin saya manggul sendiri dari Baitul Mal menuju rumah tadi. Masya Allah. Ya, dan ternyata kalau kita lihat lagi dalam riwayat yang lain, ternyata Umar bin Khattab ini bukan hanya ngurusin orang, bukan peduli sama orang saja. Kita tahu ya pada zaman Umar bin Khattab yang namanya Baitul Mal itu sudah mulai rapi. Ya, ada penggajian kepada askar, ada pembangunan infrastruktur, ada pembangunan jalan. Dari mana? Dari Baitul Mal. Sumbernya mana? Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan usr, pajak, kharaj, ghanimah, fa'i. Ya, semuanya itu dikumpulkan di Baitul Mal. Bukan cuma pajak, ya, tapi semua sumber pendapatan negara dikumpulkan di situ dan didistribusikan kepada yang berhak, terutama ya yang kekurangan. Jalan-jalan yang belum dibetulin ya dibangun, jembatan termasuk juga ketika pada zaman Umar bin Khattab sudah mulai banyak armada perang, karena ketika itu Islam sudah ekspansi keluar Jazirah Arab. Siapa yang membiayai? Tadi ya dari dana yang ada di dalam Baitul Mal. Kebijakan fiskal bahasa kitanya begitu dah. Ya, bagaimana pemerintah bisa mendapatkan pendapatan dan membelanjakan negara. Nah, satu peristiwa selain yang tadi disebutkan, ternyata Umar bin Khattab mengatakan, kalau saja di Basrah, Irak, ya, ada jalanannya bolong sehingga ada keledai, ya, semacam kuda agak kecil dikit yang terpleset, maka saya nanti akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Umar bin Khattab. Jadi memang Umar ini paling banyak dan paling sering ya ditemukan, dia sering malam-malam ke warga melihat kondisi warga. Salah satunya tadi kepada ummahat yang tadi. Akhirnya ummahat tadi diberikan ya gandum, kemudian dimasak bersama-sama, kemudian ditinggal. Kemudian ibu itu bertanya kepada orang yang menemani Amirul Mukminin, siapa tadi? Yang datang tadi adalah Amirul Mukminin. Masya Allah, luar biasa. Ya. Contoh ketiga, Umar bin Khattab juga misalnya dalam salah satu ya cara menikahkan putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salah satunya adalah ya didapatkan dari satu rumah sederhana ya yang didengar percakapan antara orang tua ibunya dengan anak perempuannya. Nah, ini rumah yang lain ya, rumah yang lain. Artinya kita tahu bahwa Umar bin Khattab ini memang suka belusukan. Pada satu malam ya Umar bin Khattab lagi keliling ya ke rumah warga-warga, ngeliatin mana yang masih nyala rumahnya, mana yang masih ramai rumahnya, disamperin, didengerin dari luar. Salah satunya adalah orang tua dan anak-anak perempuan ya dalam berconversation, dalam bercakap. Ya, ada percakapan di situ. Nah, ya, campur susu itu dengan air. Ya.
campur susu dengan air. Kalau untuk dikonsumsi, ini disebut dengan satu keberkahan. Rasulullah SAW ya mensunnahkan kalau kita minum susu, jus segala macam, jangan semuanya, harus ada dicampur. Supaya apa? Tadi pertama supaya nggak cepat habis, supaya hemat. Tetapi kalau untuk dijual, boleh nggak? Susu murni dicampur dengan air, kemudian dijual, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, ada 3 hal yang diberkahi kata Rasulullah SAW: al-mudharabah, al-murabahah, dan yang satu lagi tadi mencampur air dengan susu untuk dikonsumsi. Jadi bukan untuk dijual. Kemudian ketika anaknya disuruh, nih kebetulan rumah ini atau ibu ini dia jualan susu, ya mungkin susunya nggak banyak, supaya untungnya banyak, campur pakai air, ya supaya untungnya lebih banyak, ya supaya dapat uang lah yang lebih banyak. Maka diminta anaknya jangan full 100% murni, campur pakai air, gitu ya, campur pakai air. Kira-kira apa jawaban putrinya? Iya dah, campur, begitu? Enggak. Putrinya menjawab, saya takut mah. Takut sama siapa? Malam-malam nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu kita campur tuh. Ya, kalau kita jual kita dapat uang. Saya takut mas sama Allah. Masya Allah. Malam-malam nggak ada orang yang lihat kecuali mereka berdua. Anak perempuan ngomong begitu kepada emaknya dan didengar oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, ya, ini anak ya luar biasa ketakwaannya kepada Allah. Ya, dalam surat yang banyak sekali dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawbunu idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wail bagi orang-orang yang curang. Di antaranya orang yang timbangannya itu enggak tepat, enggak presisi, atau dicampur dengan yang bukan haknya. Harusnya 100% ditimbang, ternyata enggak lagi 100%. Ya, ditambahin batu di timbangannya, atau misalnya tadi susu misalnya harusnya susunya 100%, ternyata dikurangin 10-20%-nya adalah air. Ya, walaupun diminum ya nggak begitu terasa banget tuh kalau 10%, tapi dia takut. Sehingga ketika itu dicari tahu siapa orangnya dan ditawarkan kepada anaknya Abdullah bin Umar dan dinikahkan kepada anaknya Abdullah bin Umar. Masya Allah. Jadi seorang pemimpin gak mesti kawin dengan anaknya pemimpin yang lain. Ya, dia lihat ada anak yang bagus, yang takwa, yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini layak untuk dijadikan menantu. Ya, sebagaimana dikisahkan dalam kisah yang tadi. Nah, kita kembali sehingga kita sudah paham yang namanya mencuri, menjarah, merampok, apapun bentuknya, ini adalah satu tindakan pelanggaran syariat. Hukumannya adalah dipotong tangan. Ya, sudah disebutkan Rasulullah potong, Amirul Mukminin potong. Kemudian kalau kita lihat tadi belum selesai ketika Umar bin Khattab dilaporkan oleh para qadhi, oleh para hakim, Amirul Mukminin ini banyak kasus apa? Kasus pencurian. Mereka pada protesnya kenapa? Karena mereka dalam kondisi darurat. Maka ketika itu diputuskan oleh Umar bin Khattab keputusan yang tidak biasa.
Keputusannya apa? Apakah jadi dipotong atau tidak? Nggak jadi dipotong. Bagi orang-orang yang punya alasan karena tadi kebutuhan yang diberikan kepada anaknya karena kesusahan untuk melakukan mencari pekerjaan, mendapatkan uang sehingga dia mencuri, maka yang seperti ini disebut atau dikatakan dalam kondisi darurat, sehingga tidak jadi dipotong. Berbeda dengan orang-orang yang lain, kan banyak kasusnya. Ya, ada 1, 2, 3 orang yang dibebaskan, yang lain tetap dipotong. Kenapa? Karena kasusnya berbeda-beda. Ada kasusnya misalnya yang benar-benar membutuhkan. Ada kasusnya yang lain benar-benar cuman memperkaya diri, lain. Yang kita sebut dengan darurat itu berarti kan kalau kita tidak mengkonsumsi bisa terjadi sakit, bahkan bisa menjadi kelaparan menyebabkan kematian. Darurat. Maka untuk memakan harta yang haram, mengambil harta orang lain yang haram, dijadikan boleh ketika itu. Ingat ya, boleh ketika itu saja dan dalam kadar tertentu saja. Nanti kita akan bahas habis ini tentang maqasid syariah. Ya, harus kita pahami kenapa dia jadi boleh. Kenapa dia jadi boleh? Ya, sebagaimana disebutkan misalnya innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ya, yang namanya khamr itu perbuatan setan, dilarang. Ya, lahmul khinzir, al-maitatu wal lahmul khinzir itu juga dilarang. Al-maitah itu bangkai, khinzir itu babi, daging babi, minyak babi, lemak babi, pokoknya turunan daripada itu haram. Tapi kalau dalam kondisi sulit, kalau dalam kondisi darurat, dia bisa jadi boleh dimakan. Bukan dikata halal, repot juga kita makan yang halal nih. Bukan halal, boleh dimakan. Tetapi ingat, jangan banyak-banyak. Ya, satu, jangan banyak-banyak. Yang kedua, jangan keterusan. Ya, ini sekarang contohnya sama nanti nih. Dia ketika tadi nih, kita balik lagi menjarah. Ya, dia jarah untuk apa? Kalau dia jarah untuk benar-benar untuk memberikan makanan untuk anak dan istrinya yang udah gak makan 1-2 hari, maka boleh dia makan tuh. Dikasih makan, dari mana Pak? Saya jarah. Bagaimana Pak kita mau makan ini? Makan dah, saya tanggung dosanya. Masya Allah. Bahkan ada satu pelaku, salah satu pelaku yang akhirnya keluar menyuarakan suaranya. Ada mungkin udah pernah dengar juga. Ya, di antaranya ada yang keluar, dia bilang, saya salah satu pelaku penjarahan. Saya tahu itu salah. Saya akan ganti Pak. Pada saat nanti sudah normal, saya udah bekerja, saya akan datang ke toko itu, saya akan ganti apa yang saya ambil. Masya Allah. Dalam kondisi sulit, dia masih belum bisa makan ketika itu, belum banyak bantuan, dia udah mengatakan dia salah. Saya salah ketika itu, saya nggak mau ngambil. Tapi orang banyak yang pada keruduk ke situ, banyak banget orang pada ke situ. Sehingga saya lihat boleh juga nih, gitu ya, ngikut-ngikutan bahasanya, ikut-ikutan. Sehingga dia akhirnya masuk, dia ambil beberapa potong mie, kemudian ada air mineral juga, ada biskuit, dia bawa pulang untuk dimakan. Ya, ingat dia bawa pulang buat makan, bukan dia bawa pulang buat dijual lagi. Kalau dijual lagi lain urusan. Apalagi diambil kebanyakan. Ya, udah dibanyak nih, udah di stok banyak, udah ntar kita jual biar untung. Ini namanya.
Kemudian besok dilihat lagi masih ada, diambil lagi. Nah, ini udah salah. Ini bukan lagi dalam kondisi darurat. Maka kalau kita kembalikan tadi, Umar bin Khattab ketika memutuskan harusnya mereka dipotong tangan, tetapi Umar bin Khattab mengatakan ini yang si fulan, dia dalam kondisi darurat tidak perlu dipotong tangannya. Maka disinilah banyak pertentangan. Maka ada kelompok yang disebut dengan pemahaman yang saklek. Pemahamannya hanya berdasarkan teks saja. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang bertahkim, yang menghukum, yang mengambil hukum dengan hukum selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain, faulaika humul fasiqun. Dengan ayat yang sama, dengan ayat yang depannya sama, wa man lam yahkum bima anzalallahu, siapa yang bertahkim, kemudian dia bertahkimnya bukan dari sumbernya Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya dia hanya menggunakan akalnya. Maka ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Fasik, orang banyak berbuat dosa. Faulaika humuz zalimun, dia adalah orang yang zalim. Ini kalau pendapat sebagian yang mempunyai pemahaman yang kaku, yang tekstual, sehingga dikatakan Amirul Mukminin sudah menjauhi syariat Islam. Ada yang begini modelnya, ada dari dulu. Maka kita tahu bahwa beberapa Amirul Mukminin dibunuh oleh orang Islam sendiri, betul nggak? Lagi sholat, Umar bin Khattab dibunuh lagi sholat. Oleh siapa? Oleh orang Islam sendiri yang menentang Amirul Mukminin. Karena Amirul Mukminin sudah tidak lagi bertahkim, sudah keluar daripada syariat, sudah tidak peduli lagi dengan Al-Qur'an misalnya. Dia punya pemahaman seperti itu. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, sudah disebutkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Ada segolongan yang orang ini ibadahnya sangat kuat. Kalau sholatnya lebih panjang daripada ente. Kalau puasanya lebih banyak daripada antum. Kalau ngaji ibadah ngaji segala macam tilawat lebih banyak daripada antum, tetapi pemahamannya nggak lebih daripada pemahaman tekstual saja. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwasanya tidak semestinya semuanya harus berdasarkan teks, harus ada pendalil, ada yang kita sebut dalil akli dan dalil nakli. Ada dari penggalian sumber daripada Al-Qur'an. Kemudian juga dari situ kita perlu berijtihad, menggunakan akal pikiran supaya bisa diproses. Apakah semuanya harus dipotong tangan? Masa disamakan dengan orang yang misalnya mencuri untuk kebutuhan keluarga dengan mencuri untuk memperkaya diri? Harus dibedakan. Maka Umar bin Khattab selamanya pasti akan masuk surga. Umar bin Khattab selamanya pasti akan masuk, nggak pernah salah. Artinya kalaupun salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu yang dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni ahlul jannah. Tapi tetap aja dibunuh. Maka kalau kita kembalikan kepada kasus di negara kita, bagaimana penjarahan saat bencana kalau dilihat dari sisi syariat Islam. Jawabannya sudah pada tahu dari tadi yang sudah kita jawab. Kalau kondisinya darurat untuk memenuhi kebutuhan pangan dirinya, istrinya, dan anak-anaknya atau tetangganya yang dia ada di situ. Misalnya ada juga kita lihat satu rumah yang rumahnya itu mungkin lebih besar daripada yang lain, kemudian dia tingkat sehingga orang-orang akhirnya pada ngungsi ke rumahnya, Kemudian di rumahnya itu ada beberapa keluarga
Waktu dia cari makanan, dia bukan mikirin keluarganya saja, dia pikirin buat orang-orang yang ada di lingkungan atau di tempatnya. Ya, saya hitung nih, misalnya keluarga saya ada 5, yang mengungsi di rumah saya ada 10. Udah saya ambil 1 dus dah sekalian dah. Ya, buat sekali 2 kali makan. 1 dus kan berapa isinya? 40. Kalau 15 ya kali 3 kali makan sehari dah. Sehari itu hitungannya. Kalau makannya mie doang gitu ya. Ya, kalau makannya mie doang. Maka kita kira kalau ngambilnya 1 dus doang, kira-kira boleh nggak? Halal nggak? Halal mah enggak ya, haram juga tetap. Tapi boleh nggak? Saat itu tetap dikatakan boleh diambil. Tapi kalau ngambilnya itu bukan 1 dus, ya 1 kontainer boleh nggak? Nah, ini dia. Karena nanti ada nih pejabat, ya, yang harusnya bantuan itu masuk ke ke wilayah-wilayah yang terdampak, malah ditilep duitnya. Ada nggak? Wah, banyak nih. Ya, banyak. Bentar lagi juga ntar kena nih. Habis nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah ini biasanya nih ada laporan tuh. Ya, ada yang kabur, ada yang nggak sanggup, ya, ada yang nangis, ada yang umroh, nggak mau dia. Ya, ntar ada bantuan, bukan bantuannya disalurkan. Bayangin sekarang luar biasa. Nah, itu juga ada donasi banjir bandang. Dari sini aja udah ada. Ada yang 1 malam ya 24 jam 10 miliar, ada. Ya, tinggal nanti bagaimana dia melaporkan kepada publik. Apakah dia bisa mempertanggungjawabkan dengan transparan atau tidak? Kalau enggak, siap-siap. Ya, cari gara-gara namanya tuh. Ya, apalagi pemerintah. Ya, uang yang ditransfer dari pusat untuk di daerah harusnya dibeliin dari Medan, dari Aceh, harusnya dia ya masukkan, ternyata sebagian ya dikantongin, ditilep. Nah, ini yang begini nih, boleh yang begini. Ya, dipotong tangannya, dipotong kepalanya nggak apa-apa juga. Ya kan? Kenapa? Karena dia ketika orang lagi sulit, lagi susah, ternyata dia tidak peduli. Harusnya dia di garda terdepan, malah dia mencuri. Nggak boleh. Jadi harus dibedakan. Baik. Sebenarnya di dalam Islam ada yang disebut dengan konsep maqasid syariah. Tujuan-tujuan pensyariatan. Ya. Imam Syatibi, diantaranya Imam Ibnu Ashur itu ya mendefinisikan maqasid syariah adalah tujuan-tujuan Allah mensyariatkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu yang pasti akan bermanfaat untuk manusia. Contohnya tadi, kenapa mencuri itu dilarang dalam agama kita? Kenapa mencuri dilarang dalam agama kita? As-sariqu was-sariqu faqtu aydiyahuma. Dipotong tangannya, nggak boleh mencuri. Ya, kenapa mencuri dilarang dalam agama kita? Dalam ayat yang lain, misalnya An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradum minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan ya la ta'kulu amwalakum. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradum minkum, kecuali dengan jalan perniagaan, jual beli yang kalian sama-sama ridho, sukarela, ya. Karena ada juga jual beli yang dipaksa, ya. Teken nggak? Kalau nggak teken nih, ya. Nah, ini nggak boleh juga nih, ya. Nggak ridho, gimana? Kita mau menjual tapi dipaksa, nggak sesuai dengan harga misalnya, ya. Maka kenapa ya kita dapat ya melakukan atau mengambil hak milik orang lain ya dengan cara yang batil itu dilarang. Kenapa? Tadi untuk melindungi harta orang lain. Ya, bagaimana jadinya kalau tidak ada aturan? Ya, orang mau memiliki kendaraan misalnya, kendaraan itu bagus nih, ambil ya. Gimana ceritanya?
Nggak bisa. Cara yang paling legal untuk memiliki hak milik orang lain adalah dengan cara membeli, jual beli. Satu, saya dapat motornya, misalnya motor ya, saya dapat motornya, ente saya kasih duit, ente dapat duitnya. Sama-sama demen nggak? Saya dapat ya harta yang saya sukain, saya dapat motor yang saya sukain, yang udah saya idam-idamin nih. Yang di sono kebetulan saya mau upgrade, ya, saya tinggal nambahin dikit nanti, ya, dari uang yang sudah ada nih saya dapat motor yang saya idam-idamkan. Seneng orang tuh. Itu yang paling legal. Cara yang paling legal untuk mendapatkan hak orang lain adalah caranya jual beli. Kalau dulu jual beli barang dengan barang, kalau sekarang barang dengan uang atau alat tuker, dinar, dirham, ya. Kalau dulu barang dengan barang, karena dulu belum dicetak duit misalnya. Sekarang kan ada uang misalnya. Maka cara yang pertama yang paling halal kalau kita ingin memiliki hak orang lain, memiliki hak milik orang lain adalah dengan cara membelinya. Anda jual ya, Anda beli ya. Nah, itu dia. Makanya ada ijab kabul tuh. Kenapa? Kalau udah terucap ijab kabul, saya jual barang saya senilai 10 juta rupiah kepada Anda secara tunai. Saya beli ya secara tunai 10 juta barang Anda. Bah, enak banget. Ya, enak. Lega. Kayak orang habis nikah, bener nggak? Habis nikah yang paling deg-degan apa? Ijab kabul. Kalau udah ijab kabul sah, seneng banget semuanya. Tapi kalau belum, ya susah juga. Ya, susah juga. Ya, ada yang satu terbata-bata, ada yang kagok-kagokan, ada yang nggak bisa ngucapin, gemeteran, macam-macam. Tapi kalau udah dibaca, udah mantep, ya tunai. Nah, udah tunai, udah sah, wah luar biasa. Ya, begitu juga jual beli. Maka ketika ada jual beli yang rusak, yang tidak diridhoi oleh satu pihak, maka sebetulnya dia tidak terjadi jual beli. Nah, ini udah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jual beli itu ada rukun dan syaratnya. Kalau rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual belinya fasid. Jual belinya rusak. Jual belinya gak sah. Di antara yang lain, kalau kita pengen memiliki hak milik selain jual beli apa? Ya kalau nggak punya duit berarti ngutang. Ya, ini juga kita bahas. Ada yang disebut dengan akad murabahah. Saya nggak punya duit, ya udah nanti bayarin dah bulan-bulanan 10 tahun, 10 kali. 10 kali bayar ya. Nah, itu ya, murabahah. Ya, nggak punya duit juga, tapi pengen mendapatkan kendaraan itu bagaimana? Nggak punya duit juga, maling, ya nggak legal, nggak boleh. Ya, mencuri, ya nggak boleh. Sehingga kalau misalnya nggak punya duit, nggak bisa ngutang juga, nggak punya duit emang bagaimana? Nunggu dikasih. Kalau dikasih, ya nggak? Kita juga sering misalnya ada guru ya yang sudah bertahun-tahun ngajar, ya pergi pulang jalan kaki, ya kemudian ada orang tua wali muridnya misalnya, ya akhirnya inisiatif, ya kita udah dibantuin sama guru si fulan, gimana kalau misalnya kita patungan buat beliin kendaraan si guru si fulan, bener gak? Gurunya nggak punya duit untuk membeli kendaraan, tapi ada saja rezekinya, ya orang berikan, orang hadiahin, bisa begitu? Bisa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang memberikan. Ada lagi kemarin seminggu yang lalu ada yang WA, Ustadz, saya ketitipan zakat mal, Ustadz. Tapi muzakinya ya berpesan ya kepada saya, ini kebetulan di KM Masjid ya di Cibubur. Ya. Minta supaya dicarikan guru ngaji sama merbot. Wah, alhamdulillah. Jadi zakat mal ini saya khususkan untuk 2 orang di masjid tersebut, ya, dengan syarat dia adalah sebagai guru ngaji dan dia sebagai merbot. Pertanyaannya, boleh nggak Ustaz? Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Zakat mal, bukan infak sodako, ya.
zakat mal dia, ya, dia berikan kepada DKM. Pesannya adalah supaya DKM ini memberikan kepada, ya, memilih. Di situ ada beberapa guru ngaji dan ada beberapa merbot misalnya. Ya, boleh nggak diberikan satu kepada merbot, satu kepada guru ngaji? Boleh nggak Ustadz? Apa dalilnya? Kan gitu ya, karena di zakat mal. Saya katakan, Pak, yang namanya zakat mal, asnafnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada berapa ya? Ada 8 golongan. Kira-kira Pak, 8 golongan ini dia masuk nggak? Dia fakir? Enggak Ustadz. Dia punya motor? Miskin? Enggak juga Ustadz. Dia masih nggak miskin kita sebut. Wah, kalau begitu yang lain ya kalau begitu nih. Yang mana Ustadz? Menurut Anda yang paling tepat, fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah ini ada 2 makna. Yang satu makna beneran, makna hakiki, yaitu yang nenteng senjata, yang di garda terdepan melindungi warga negara, yang berperang, ya. Dan yang satu lagi adalah fi sabilillah, dalam mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Masya Allah. Termasuk merbot itu fi sabilillah dia. Kenapa? Mengerjakan ibadah, orang-orang mau ibadah. Ya. Maka boleh nggak Ustaz? Insya Allah, ya. Kalau dilihat dari syarat-syaratnya, kedua-duanya sudah memenuhi syarat. Akhirnya kalau nggak salah tanggal 13 Januari, ya, ya, mereka berdua akan diberangkatkan umroh, bukan haji ya, umroh, ya, alhamdulillah, ya. Maka kita bisa memahami, kita kembali lagi, udah azan ya? Belum, baik. Oke, closing ya. Jadi kita harus bisa memahami ketika orang-orang, iya, ketika orang-orang mengatakan, ente salah, ente telah mencuri, ente telah menjarah, maka dalam Islam tidak sepenuhnya salah. Kenapa? Karena ada hal-hal yang memperbolehkan dia mengambil hak itu, mau ngambil hak orang lain, ya, yaitu karena tadi ad-daruriyah tubihul muhdarah. Jadi orang-orang yang dalam keadaan darurat, dia boleh mengambil hak orang lain atau memakan yang kita sebut tadi haram, tapi secukupnya saja dan tidak berlebihan. Dan besok-besok juga jangan ngambil lagi, ya. Jangan habis itu dia ngambil besok, wah masih ada tuh sisanya, kita ambil lagi. Jangan, nggak boleh. Ente masih ada tuh kemarin, kecuali ada orang yang ngambil, yang lain lagi yang ngambil, oke, nggak apa-apa, ya. Jangan kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah mencukupi, kalau bisa kita udah bisa mencari yang lain, maka cari yang lain. Hanya untuk menutupi kebutuhan darurat kita. Nggak makan sakit, nggak makan sakit. Ya, kalau sakit bisa jadi, ya, bisa jadi meninggal misalnya, kelaparan dan lain-lain. Maka untuk menghindari itu, akhirnya diperbolehkan. Ini bagus juga ada pemerintah, yang lapas itu menteri apa itu? Menteri Lapas, Dirjen Lapas, bukan Menteri Lapas ya. Ya, di Tamiang itu, ya, saya baru lihat beritanya, ternyata orang-orang yang di kerangkeng, yang di penjara, ketika airnya sudah naik, ya kan, itu bukan pada di borgol tuh, yang tadi di kerangkeng itu dilepasin semua, sekarang udah lepas semua. Kenapa? Kalau nggak seperti itu, mati dia di dalam. Coba bayangkan, ada sisi kemanusiaan ketika itu. Nanti kalau sudah aman, ya, sudah kondisif, listrik masuk, air bersih masuk, bantuan udah masuk, baru nanti didata lagi. Mau dikejar-kejar dah, kira-kira begitu ya. Harus kita pahami bahwa ada sisi kemanusiaan. Walaupun dia memang di penjara ketika itu, maka dilepas. Sehingga orang pada kabur, ya nggak tahu sekarang kaburnya udah ke Pulau Jawa kali, udah susah dicari. Tapi urusan dia bagus ya, artinya dia dikontak dari Aceh Tamiang itu ke pusat, lepasin. Oh, kata-kata lepaskan itu nanti ya dilihat, ini adalah salah satu
maqasid syariah, melindungi jiwa. Kalau yang pertama tadi melindungi harta. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.